Halo teman-teman, apa kabarnya? Kita lanjut ke video yang selanjutnya adalah tentang begonia yang satu ini, begonia keong tembaga. Sering disebut seperti itu di sini. Ini dia begonianya. Oke. Yang pertama kita bahas adalah pengalaman saya, baik buruknya ataupun kekurangan dan kelebihan dalam budidaya begonia ini. Yang pertama adalah kelebihannya, peminatnya banyak teman-teman. Dari segi harga untuk ukuran seperti ini kemarin ataupun untuk minggu ini saya range harga di harga 150 sampai dengan 250. Untuk ukuran segini peminatnya masih banyak teman-teman. Jadi untuk harga sekarang ini ataupun untuk beberapa minggu ke depan masih oke. Kekurangannya adalah ini untuk memproduksinya lumayan ataupun relatif lebih lama teman-teman dibandingkan dengan produksi begonia yang lain. Kurang lebih untuk anakannya aja dari stek daun, saya pribadi stek daun ini kurang lebih waktu yang diperlukan untuk pindah ke poli B aja hampir 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan. Jadi teman-teman bisa bandingin bagaimana memang jenjang waktu untuk produksinya lebih lama. Itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang kita bahas pertama kali adalah, dan yang teman-teman paling tunggu adalah bagaimana cara memperbanyaknya. Oke, yang pertama kita pahami adalah begonia tembaga ini, dia salah satu begonia yang rumpunnya sangat rapat teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa lihat, dia ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 bonggol nih. Ukuran ini ada 5 bonggol. Tetapi teman-teman bisa lihat di dalam, dia sangat rapat teman-teman. Nih, mungkin tidak ada 1 senti pun ininya jarak antar bonggolnya nih. Jadinya saya pribadi ngambil kesimpulan bahwa sepertinya memang begonia tembaga ini tidak cocok dilakukan stek batang karena takutnya di waktu kita pangkas dia terkontaminasi dengan begonia yang sebelahnya ataupun begonia yang satu potnya ini takut terserang penyakit gitu. Jadi saya lebih rekomendasi menggunakan stek daun. Bagaimana daun yang cocok untuk di stek ataupun cara melihat daun yang cocok untuk diperbanyak adalah saya lebih rekomendasi teman-teman gunakan daun yang seperti ini. Daun tuanya yang bentuknya seperti ini teman-teman nih. Seperti ini teman-teman bisa lihat ini. Ciri-cirinya adalah dibandingkan dengan begonia yang lain, kalau daun tuanya dia lebih lemas teman-teman. Dalam artian seperti ini, teman-teman bisa lihat ini dia dari tangkai batang sampai dengan daun dia kelihatan tidak terlalu kaku teman-teman. Sedangkan daun mudanya ini teman-teman bisa lihat daun mudanya dia tegak ke atas dan tidak kaku nih. Ini dia daun muda. Teman-teman bisa lihat kan? Ini dia daun mudanya keras seperti itu. Dan daun-daun saya contohin bulu-bulunya dan warna batangnya biasanya yang lebih tua itu dia lebih sedikit dan bulunya ini kalau teman-teman perhatikan dia tidak tegak lagi, dia condong turun ke bawah gitu. Ini adalah jenis-jenis daun yang saya rekomendasikan untuk teman-teman perbanyak untuk begonia tembaga ini ya. Jadi kurang lebih dalam pot seperti ini saya bisa produksi kurang lebih ada 1 daun, 2. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga banyak. 3, 4, 5 sampai dengan 6, 7. Ada 7 daun, tetapi saya bakal perhatikan ke teman-teman yang satu aja. Ini adalah cukup jelas ya teman-teman ya. Ini adalah daun tuanya. Yang menjadi pembedanya adalah teman-teman jangan potong sedikit aja teman-teman. Tetapi untuk begonia jenis ini, teman-teman potong di bagian kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm. Seperti ini. Ini dia. Oke. Biasanya kan begonia yang lain dipotong di bagian ini. Kalau begonia tembaga ini, pengalaman saya pribadi, dia lebih oke kalau dipotong di bagian bawah. Nah, seperti ini. Lalu ditanam teman-teman. Ditanamnya hanya kurang lebih 1 cm di bagian daunnya. Nah, kenapa seperti itu? Pembelajaran saya adalah dia kalau sudah di fase areal pembibitan seperti ini, dia nggak suka daunnya terkena air teman-teman. Seperti pada saat penyiraman. Jadinya teman-teman memang harus siapkan medianya yang memang kurang lebih 1 atau 2 minggu ke depan tidak ada melakukan penyiraman. Oke, teman-teman bisa lihat ini contohnya saya nanamnya, saya tegakkan aja, tinggal ditanamkan aja, dan teman-teman padatkan sedikit di bagian pinggir-pinggir ininya nih.
di bagian pinggir-pinggir media tanamnya tadi nih, batangnya tadi. Nah, teman-teman padatkan. Oke. Hasilnya nantinya adalah kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan ke depan seperti ini teman-teman hasilnya. Ini contoh anakannya teman-teman ya. Ada berhasil di sini. Kita bongkar. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Dia bakalan keluar seperti ini teman-teman nih. Oke. Kita angkat lagi yang ini tadi. Pembelajarannya adalah, nah teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini dia duanya, perbandingannya. Nah, yang menjadi kenapa harus potong panjang adalah karena ini teman-teman. Nanti di bagian ujung daunnya ini dia bakalan membentuk bonggol. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, saya bersihkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya dia membesar seperti itu yang bakalan membentuk bonggol. Dan nantinya daun yang ini bakalan hilang sendiri teman-teman, ataupun mati kalau sudah bonggolnya nanti mengeluarkan daun dari bagian ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita tanam kembali. Jadinya teman-teman, hal yang paling penting teman-teman ingat adalah teknik pemotongan bagian daunnya tadi harus disisain agak panjang sedikit gitu. Oke, mungkin itu cukup jelas ya teman-teman ya untuk cara memperbanyaknya. Dan kita bahas selanjutnya adalah hama dan penyakitnya. Ini untuk begonia jenis ini, kalau saya pribadi, dia lebih ataupun bisa kita lihat hama dan penyakit itu tidak banyak menghinggap teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, daunnya tidak ada yang bolong, tidak ada yang busuk. Dia lebih rentan, lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Padahal untuk perawatannya dengan begonia yang lain sama aja teman-teman. Yang selanjutnya adalah ini, kalau saya pribadi, sebelumnya ini dia umurnya sudah ada 5 bulan teman-teman. Ukuran segini dia 5 bulan. Untuk saya pribadi kemarin saya beli dari sahabat saya lihat indukannya. Teman saya itu memberitahu bahwa kalau mau daunnya lebih lebar seperti ini, dia lebih lebar, teman-teman harus ngelakuin yang namanya penjarangan ataupun pemangkasan teman-teman terhadap begonia ini, yang tujuannya nanti daunnya didapat lebih besar. Oke. Dan untuk selanjutnya adalah untuk pupuknya sendiri. Pupuknya sendiri dia termasuk pupuk yang tahan ataupun tidak ada pantangan teman-teman. Saya pribadi biasanya gunain pupuk NPK ataupun Mutiara Grower teman-teman. Kalau teman-teman susah dapatnya, teman-teman boleh gunain pupuk kandang seperti biasa, tetapi dengan syarat pupuknya sudah harus difermentasi. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangannya tadi. Kelebihannya sekarang memang pasarnya sangat banyak. Jadi untuk teman-teman yang punya indukan seperti ini, silahkan teman-teman produksi agar teman-teman nanti bisa menjual dengan harga yang oke juga. Oke, kalau ada teman-teman pertanyaan tentang seputar begonia tembaga ini, silahkan teman-teman komen, ataupun teman-teman punya begonia tembaga ini, tetapi begonia teman-teman terkena penyakit, silahkan teman-teman kirim fotonya ke WA saya yang ada di video ini. Nantinya bakalan kita cari solusinya untuk begonia teman-teman bisa sehat kembali. Oke, itu adalah sekilas review tentang begonia ini. Semoga teman-teman bisa men-share juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.